Halo teman-teman, kembali lagi bersama Eka Nikana. Sekarang kita akan meringkas film yang berjudul The Lost Choice. Film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita dalam upayanya membalaskan dendam kepada 3 orang pemuda yang telah memperkosanya. Begitu banyak rintangan dan persoalan yang sangat sulit baginya dalam melakukan balas dendam. Film ini dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Han Yong-hun. Sangat menarik ditonton karena film ini adalah film yang menyangkut harga diri wanita. Jadi tidak perlu berlama-lama, kita ringkas film The Lost Choice ini. Intro. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Ji-eun di suatu tempat. Ji-eun seorang mahasiswa di sekolah menengah atas. Selain memiliki hobi menembak, Ji-eun juga memiliki bakat menggambar dan ia adalah seorang desainer. Sepulang dari latihan, ia menemui sahabatnya yang bernama Wong Yung. Ternyata Ji-eun ingin mengajak Wong Yung agar mengikuti makan malam bersama keluarganya untuk merayakan kemenangan di tim nasional. Namun Wong Yung menolak karena dia ingin keluar dengan pacarnya. Setelah itu, mereka pun berpisah. Di dalam mobil, di sebuah perjalanan, Ji-eun pun bercerita kepada orang tuanya bahwa ia telah mendapatkan medali emas di tim nasional. Namun, tiba-tiba muncullah orang-orang yang mengendarai motor secara ugal-ugalan yang membuat Ji-eun beserta keluarganya mengalami sebuah kecelakaan. Di mana Ji-eun harus kehilangan kedua orang tuanya saat itu juga. Di sisi Ji-eun, di sini Ji-eun merasa sedih karena kehilangan kedua orang tuanya. Akibat dari kecelakaan tersebut, Ji-eun susah berkomunikasi dan lebih suka menyendiri. Di suatu hari terlihat Ji-eun sedang melamar di sebuah perusahaan serta menjual hasil karya-karyanya di perusahaan tersebut. Kedua orang tersebut sangat tertarik melihat karya Ji-eun karena karyanya memiliki makna yang unik dan kuat. Lalu, kedua orang tersebut merekomendasikan karya Ji-eun kepada atasannya. Di samping itu, Ji-eun ternyata memiliki pekerjaan sampingan bersama sahabatnya. Terlihat saat itu juga Wong Yung dihampiri oleh bos perusahaan untuk datang ke kantornya. Setelah di dalam kantor, bos menawarkan Wong Yung kenaikan jabatan karena bosnya sangat tertarik pada Wong Yung. Di samping itu, seperti ada niatan yang tidak baik dari bosnya kepada Wong Yung. Pada malam hari, Ji-eun sedang melihat piala yang ia dapatkan sewaktu lomba. Namun terdengar di sebelah teriakan Wong Yung yang sedang dilecehkan oleh pacarnya. Karena dengan alasan Wong Yung enggan untuk menerima keinginan dari sang pacar. Lalu Ji-eun pun membunyikan bel kamar Wong Yung. Namun keluarlah pacar dari Wong Yung dan mendorong Ji-eun lalu memukulnya. Karena memperlihatkan ketidaksukaan sang pacar kepada Ji-eun karena telah mencampuri urusan mereka. Keesokan harinya di tempat kerja, Ji-eun melihat tangan Wong Yung yang memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya. Ketika jam istirahat tiba, Wong Yung akhirnya menceritakan bahwa semalam ia mendapatkan pukulan kasar dari pacarnya sendiri. Hal itu dilakukan tidak hanya sekali, namun hampir setiap hari. Mendengar semua itu, Ji-eun pun menyuruh Wong Yung agar meninggalkan Changbai sebelum semuanya terlambat. Di malam hari, ada sebuah acara makan malam yang dilakukan oleh perusahaan di tempat mereka kerja. Di sana terlihat Wong Yung dituangkan sebuah minuman oleh bosnya sendiri, karena bos tersebut ingin membuat Wong Yung mabuk lalu membungkusnya. Di sini, Ji-eun melihat perlakuan bos tersebut yang membuat ia merasa tidak nyaman dan mengajak Wong Yung keluar dari tempat makan itu. Sesampai mereka di luar, Ji-eun menasihati Wong Yung agar berhati-hati kepada bosnya. Ji-eun pun menyinggung tentang kenaikan jabatan atas Wong Yung. Namun, Wong Yung sudah tahu apa yang direncanakan oleh bosnya sendiri dan mengetahui di balik jabatan yang diberikan ada akibatnya. Tapi di sisi lain, ia menginginkan posisi tersebut demi jenjang karirnya sendiri. Ia pun menyinggung ia tak bisa desain seperti bakat yang dimiliki Ji-eun. Di perjalanan, Ji-eun yang ditinggal oleh Wong Yung sedang duduk dan menerima pesan dari M-Gim di perusahaan yang sebelumnya ia lamar. Karena lamaran dia lagi di dalam pemeriksaan HRD. Lalu, Ji-eun melanjutkan perjalanannya kembali ke apartemen. Namun, di dalam perjalanan ada 3 pria yang menarik Ji-eun. Lalu, di sana Ji-eun akan diperkosa. Di saat itu juga dia diperkosa secara bergantian. Ji-eun hanya bisa menangis karena dilecehkan oleh 3 pria tersebut. Ji-eun pun terbaling lemas dan ada 1 pria yang mengambil KTP Ji-eun.
Jiun pun berjalan dalam kondisi trauma dan banyak orang yang di jalan melirik Jiun. Ia pun langsung ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Di kantor polisi terlihatlah detektif Park, di mana ia sedang menanyakan apa yang terjadi kepada Jiun. Jiun pun menceritakan apa yang terjadi kepada dia. Namun detektif Park tidak percaya atas laporan Jiun dan tidak serius menghadapinya. Di sana Jiun merasa kecewa karena detektif Park tidak serius menanggapi hal tersebut. Di mana detektif Park malah menyerahkan kasus Jiun kepada detektif Kang, di mana ia belum menyelesaikan tugas kasus yang lainnya. Jiun pun memberikan detektif Park barang bukti sebuah rambut yang bisa digunakan untuk tes DNA dan mungkin bisa diperiksa lebih lanjut nantinya. Dan ia pun pergi dengan meninggalkan nomor HP dan alamat apartemennya. Ia pun berjalan dengan penuh rasa kecewa karena polisi tersebut tidak mempercayai bahwa ia adalah seorang korban seksual. Sesampai apartemen ternyata Jiun telah mengalami pendarahan akibat diperkosa sebelumnya. Setelah keluar dari kamar mandi, ada seorang laki-laki yang sebelumnya mengambil KTP Jiun berada di dalam kamar Jiun. Lalu lelaki itu berpura-pura baik untuk mengembalikan KTP-nya. Ternyata bro, ini ada maksud untuk melakukan aksi pelecehannya kedua kali. Di lain tempat, Chang Bai mendengar kamar sebelah bahwa ia mengira Jiun sedang asik-asik dengan pacarnya. Jiun dalam kondisi mendesak tanpa sengaja melihat piala kaca yang berada di atas lemari kamarnya dan mengambil piala tersebut, kemudian memukul kepala bro itu sampai terjatuh dan tewas olehnya. Jiun yang menyadari bro itu telah tewas kini menjadi bingung karena hal ini di luar dugaan dia. Secara bersamaan, detektif Kang pun datang dengan detektif Kim untuk membicarakan hal yang ia lapor di kantor polisi. Lalu Jiun menolak karena mengaku sedang sakit. Di balik semua itu, Jiun ternyata menyembunyikan mayat dari korban yang ia bunuh sebelumnya. Singkat cerita, keesokan harinya detektif Kang menemui Jiun di tempat kerjanya untuk menanyakan kembali kasus pemerkosaan sebelumnya. Lalu Jiun pun menulis sebuah tulisan yang mengatakan tidak percaya kepada polisi. Setelah itu, Jiun pun diajak untuk makan siang dengan detektif Kang untuk melakukan pendekatan. Setelah itu, ia pun kembali ke apartemen untuk memotong tubuh bro yang dibunuh oleh Jiun. Usai memotongnya, ia langsung keluar dari apartemen untuk mencari udara segar dan membawa sebuah tas di tangannya. Di dalam perjalanan, Jiun pun dilihat oleh detektif Park dan detektif Park pun menemui Jiun yang sedang berjalan untuk mengajak ke kantor polisi. Lalu Jiun pun ingin pergi dan tanpa sengaja detektif Park menarik tangan Jiun sehingga tas yang Jiun bawa yang berisikan tangan dari korban yang dimutilasi itu terjatuh. Sehingga detektif Park pun kaget dan mengejar Jiun. Setelah menemui jalan buntu, detektif Park pun mendorong Jiun dan menendangnya untuk memborgol tangan Jiun. Lalu Jiun pun memberontak dan tanpa sengaja membuat pistol detektif Park terjatuh. Ia pun mengambil batu dan langsung memukul kepala detektif Park hingga berdarah. Pistol yang sudah jatuh di dekat Jiun itu akhirnya diambil olehnya, lalu menembakkan pistol itu ke arah detektif Park. Sehingga detektif Park pun tewas oleh tembakan Jiun. Setelah itu, Jiun pun berjalan kaki dan melihat sebuah lipstik di toko dekat dia berjalan. Ia pun membeli lipstik itu dan memakainya di kamar untuk merubah penampilannya. Lalu, detektif Kang pun menelpon Jiun untuk mencurahkan isi hatinya yang belum dicurahkan. Tidak diceritakan olehnya pada saat makan siang kemarin. Jiun pun mendatangi panggilan detektif Kang untuk ke kantor polisi memberikan petunjuk lainnya. Lalu banyak kerumunan mafia yang masuk ke kantor polisi karena ditangkap oleh polisi. Tanpa sengaja, Jiun melihat pria yang telah mencabulinya dan membuat ia takut pada saat itu. Lalu scene berpindah, di mana Jiun mengintai satu pria untuk mengetahui tempat tinggalnya. Lalu Jiun pun melanjutkan pergi ke tempat kerjanya untuk memberi surat keberhentian kepada bos perusahaan. Setelah sampainya dari apartemen, ia pun bertemu dengan Chang Bai yang ternyata habis memukuli Wong Yung. Jiun pun berlari ke kamar Wong Yung lalu melihat temannya yang babak belur dianiaya oleh pacarnya sendiri. Jiun langsung mengantar Wong Yung ke rumah sakit dengan cara menggendongnya. Sehabisnya mengantar Wong Yung, Jiun langsung mencari Chang Bai, memecahkan kaca mobilnya lalu menembak Chang Bai tepat di kepalanya. Di lain hari, Jiun pergi ke apartemen pria yang telah diikutinya itu. Lalu dia membunyikan bel kamar pria itu, lalu seakan pergi seperti kesalahan kamar. Namun pria itu tidak mengetahui bahwa dia itu adalah Jiun. Setelah mengambil pistol,
Jiun pun pergi kembali ke kamar pria itu. Lalu tanpa basa-basi langsung masuk ke kamar pria itu dan menembak bagian paha. Di sisi lain, detektif Kang ternyata diam-diam memasuki kamar Jiun. Tanpa sengaja, detektif itu melihat buku harian Jiun yang menceritakan tentang betapa mengerikannya yang terjadi pada kehidupan Jiun. Lalu dia pun dipukul oleh Jiun dari belakang sehingga menjadi pingsan. Saat sadar, detektif telah diikat oleh Jiun. Detektif pun membuka pembicaraan ingin membantu masalah Jiun hingga selesai. Namun Jiun tetap tidak percaya dan memilih sesuai dengan pilihannya. Jiun pun pergi ke sebuah tempat karaoke untuk mendatangi bosnya. Ia pun melihat satu pria terakhir yang telah mencabulinya sebagai pengawas karaoke. Setelah sampai room, ia pun melihat bos perusahaan tersebut menggunakan suntikan yang tidak tahu apa isinya. Setelah bosnya itu mengoceh di hadapan Jiun, lalu Jiun pun menutup pintu tersebut dan mengeluarkan sebuah tembakan. Sampai pria penjaga itu pun masuk dan langsung saja Jiun menembak pria itu tepat di bagian bahannya. Pria itu pun meminta maaf kepada Jiun. Lalu polisi pun datang mengarahkan senjata ke hadapan Jiun. Polisi tersebut membujuk Jiun agar percaya kepada detektif Kang untuk membantu dalam kasus ini. Setelah itu, Jiun pun menjatuhkan senjata karena sudah percaya kepada omongan detektif Kang. Tiba-tiba, pria itu pun menembak ke kepala Jiun sehingga Jiun pun terjatuh sampai setengah sadar. Lalu detektif Kang menembak pria itu karena kekesalannya dan Jiun pun melihat walaupun setengah sadar karena kehilangan banyak darah. Film pun selesai. Menurut saya, film ini sangat menarik ditonton karena memperlihatkan seorang wanita yang sedang memperjuangkan hidupnya. Di samping itu, dia pun menunjukkan kesetiaan kepada temannya sampai menolong temannya itu pada saat keadaan yang amat sulit. Jangan lupa like and share video ini jika kalian menyukai film tersebut. Jangan lupa subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi lebih jauh. Jika kalian memiliki film yang menarik untuk kita ringkas, jangan lupa tinggalkan judul film itu di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, Eka Nikana, dan bye-bye.